mitra itu PT Nestle Indonesia. Nah, saya Aha. banyak belajar di situ Ya. sebagai tenaga ahli daya Ya. yang dipekerjakan di bisnis proyek PT Nestle. Nestle ini. Disitulah saya mulai mengenal yang namanya ahli daya. Oke. Setelah itu saya bertemu dengan beberapa teman dan saya mulai Mencoba. membangun. Satpam itu bagian dari polisi berarti ya? Yes. Oke. Cuman bisa dikatakan bahwa Satpam memang itu polisi, tapi polisi terbatas. 20 tahun yang lalu Satpam itu hanya sebagai sosok yang menakutkan, Yes. taruh di sana supaya orang takut. Yes. Sekarang Benar. menjadi sosok yang sangat melayani. Oh, katakan begini Pak Andre. Kalau dulu mungkin bahasanya guard, Ya, penjaga. betul. Kalau sekarang nggak lagi Pak. Karena melayani pakai hati, Wah. melayani dengan senyum. Kalau robot nggak ada hati. Robot nggak ada hati, tergantung perintah apa yang dimasukkan. Protap aja patah-patah semuanya. Betul. kita ngomong jujur-jujuran lah Pak. Ya, ya. Usia udah 50 terus dia jadi satpam Pak. Suruh lari aja udah susah Iya, Pak. iya. Apa Benar, sih benar. yang mereka perlu tambahkan dalam diri mereka supaya mereka masih tetap bisa dipakai? Halo sahabat Endro Nugraha, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa. Hari ini saya mengundang secara khusus sahabat lama saya yang sudah berkecimpung di dalam bisnis alih daya selama 24 tahun dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk berbagi bersama-sama dengan kita. Saya sapa beliau dulu. Halo Pak Tri, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah datang dalam acara kami ya Pak ya. Terima kasih. Hari ini senang sekali Pak Tri bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman di dalam program kami. Dan kita mau bahas banyak hal tentang security Pak, Satpam. Baik. Satpam ini kan kadang-kadang dilihat orang dibutuhkan, kadang-kadang juga tidak dibutuhkan. Ada satpam yang begitu dihargai, ada yang satpam merasa dia kurang dihargai. Ada yang kita lihat satpam sudah seperti customer service, ada yang mohon maaf kayak hanya sebagai penjaga pintu. Nah, Bapak sebagai pebisnis yang cukup lama berkecimpung di dalam bisnis ini, mungkin bisa cerita dulu gimana Bapak bisa melahirkan multiprestasi ini, Pak. Awalnya apa sih Pak inspirasinya? Baik, terima kasih Pak Andre atas undangannya. Di tempat ini saya merasa tersanjung kayaknya nih. Terima kasih banyak, Saya Pak. sudah lama mengenal Pak Andre dan saya mengikuti jalur bisnis Pak Andre Thank di you, dunia Pak. marketing, di dunia manajemen, Iya. dan saya merasa banyak mendapat pelajaran ya Thank you, dari Pak. podcast-podcast seperti ini. Iya. Dan bagi saya itu hal yang luar biasa. Terima kasih Baik. banyak, Pak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri mungkin dulu Iya, Pak Pak. Andre. Nah. Apa yang Pak Andre tadi sampaikan bahwa saya menggeluti usaha alidaya ini sejak tahun 2001. 2001, wow. Saat itu mungkin situasi bisnis alidaya itu belum terlalu diperhatikan banyak orang. Belum banyak yang ngerti, belum banyak yang tahu, belum banyak yang butuh malah. Benar, makanya kehadiran kami pada saat itu masih berbadan hukum CV. Oke. CV, kemudian waktu berjalan karena aturan dan regulasi pemerintah yang berkembang pada saat itu 2018 yang memberikan satu ketentuan bahwa perusahaan alidaya tidak bisa lagi berbentuk CV, harus berbentuk perseroan PT, terbatas. oke. Oleh karenanya itu, pada saat itu kami berubah menjadi PT. PT dengan nama PT Multi Prestasi. Nah, tentunya nama perusahaan ini multi prestasi itu jadi beban juga sebenarnya. Karena harus berprestasi bermulti-multi, Pak. Nah, itu satu Iya. beban kami. Tetapi alhamdulillah dengan beban seperti itu justru akhirnya membuat kami harus memperlihatkan Ya. ya
memperlihatkan banyak inovasi-inovasi untuk bisa survive di dunia bisnis seperti ini. Karena sampai hari ini kalau bisnis usaha jasa pengamanan itu atau alidaya tenaga kerja pengamanan itu khusus untuk Sulawesi Selatan itu sudah ada kurang lebih 120 perusahaan alidaya. Hanya perusahaan alidaya saja. Khusus tenaga pengamanan. Khusus tenaga pengamanan Itu saya sudah belum 120. Ya, itu belum tenaga di luar tenaga satuan pengamanan. Oke. Kalau dalam perspektif regulasi di kepolisian bahwa perusahaan alidaya seperti kami ini yang bergerak di bidang jasa pengamanan namanya Badan Usaha Jasa Pengamanan atau biasa disebut dengan BUJP. BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Itu sudah 120, Pak. Wow. 30% itu lokal. Oke. 70% itu nasional. Bagi kami ini suatu hal yang luar biasa kita bisa bertahan di rimbah bisnis Badan Usaha Jasa Pengamanan. Betul, karena kepungannya malah nasional yang 70% ya. Oleh karenanya itu momentum kami diundang di sini, saya pikir sedikit banyak pemirsanya atau audiensnya sahabat Pak Andre ini bisa mendapatkan informasi bahwa kami pengusaha lokal sangat membutuhkan sebenarnya atensi dan perhatian dari masyarakat bahwa perusahaan lokal juga harus hidup. Betul. Dan ini juga pemerintah harusnya memberikan dukungan juga kepada kita. Betul. Karena biar bagaimanapun juga bukan kita tidak bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Kita harus sepakat itu bahwa mereka mempunyai potensi yang luar biasa dibanding kita. Dari sisi finansial mungkin, dari sisi jaringan, dari sisi SDM, teknologi dan sebagainya. Dibanding kami yang di daerah, saya kira bisa bersaing tapi terbatas. Kan? Nah, oleh karenanya itu saya berharap pemerintah dalam hal ini, khususnya masyarakat juga, untuk bisa melihat kami di daerah kami sendiri, bahwa kami juga bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari luar, tapi tentunya kami membutuhkan supporting. Betul, dan kerjasama. Itu yang kami setiap kali ketemu dengan pihak pemerintah dalam ini Dinas Tenaga Kerja, ya kami menyampaikan situasi-situasi seperti ini juga. Termasuk dari pembina kami dari kepolisian, khususnya Polda Sulsel, bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa survive dengan kondisi seperti yang ada sekarang. Nah itu mungkin pengantarnya, Pak. Nah, bagaimana Pak Tri bisa memulai bisnis ini di 2001? Baik. Jadi sebelumnya saya bekerja di satu perusahaan lokal, tapi perusahaan itu dibangun oleh Pusat Koperasi Unit Desa. Dulu namanya Puskut, yang dibangun oleh senior kita Pak Nurdin Halid, yang pada saat itu beliau sudah menjadi ketua Puskut, dan salah satu bisnis yang dia buat pada saat itu adalah perkulakan guru. Jadi semacam supermarket khusus untuk partai besar. Saya grusiran gitu grusiran. Saya di hire pertama kali di situ, dan setelah saya menyelesaikan kegiatan di Goro Puskut Makassar, saya coba membangun usaha ini bersama dengan teman-teman. Tapi sebelum saya membangun itu, saya pernah ikut di satu perusahaan alidaya juga sebenarnya. Namanya PT Jaya Karya kalau tidak salah, itu sebelum tahun 2001. Nah kebetulan dia punya mitra itu PT Nestle Indonesia. Nah, saya banyak belajar di situ sebagai tenaga alidaya yang dipekerjakan di bisnis proyek PT Nestle ini. Di situlah saya mulai mengenal yang namanya alidaya. Belajarnya di situ. Nah, setelah itu saya bertemu dengan beberapa teman dan saya mulai membangun tenaga pengamanan ini, karena di antara beberapa teman ini ada yang juga latar belakangnya dari kepolisian. Dan kebetulan saya juga anak polisi. Jadi
darah mungkin yang Darah mengalir, polisinya ya. mengalir. Akhirnya Cuman bedanya darah polisinya jadi bisnis gitu ya. dan kebetulan Satpam ini kan juga polisi. Ya, ya, Nah, ya, ini ya, juga ya. masyarakat harus tahu. Ya, betul, betul. Ini juga harus kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Satpam ini adalah polisi. Satpam itu bagian dari polisi berarti ya? Yes. Oke. Cuman bisa dikatakan bahwa Satpam memang itu polisi, tapi polisi terbatas. Terbatas di mana? Ya terbatas di lingkungan kerjanya. Oke. Jadi mereka pun juga menjalankan fungsi-fungsi kepolisian, tapi hanya di lingkungan Di lingkup satu area kecilnya, kerja. ya area Makanya kerja. mereka punya badge itu ada logo kepolisian, Pak. Ada poldanya Ya, ya. ada logo Oke. kepolisian. Ya, Itu ya, berarti ya. mereka memang diakui keberadaannya. Ya, ya, ya. Nah, ini juga masyarakat harus tahu. Ya, Karena ya. selama ini juga Satpam ini hanya dilihat sebagai tenaga kerja pelengkap dalam suatu organisasi. Ya, betul. Kita harus betul. terima kenyataan. Ya, betul, Nah, oleh betul. karenanya itu, melalui kesempatan ini ya saya perlu memberikan penjelasan sedikit kepada sahabat Ya, ya, Endo Pak Andre Nugraha bahwa ya. Andre Nugraha bahwa Satpam ini adalah sosok Bagian. tenaga kerja Ya, yang sama dengan tenaga-tenaga kerja yang lain oke. dan mereka-mereka ini adalah bagian daripada kepolisian. Itu yang belum dipahami oleh masyarakat. Oke, oke. Nah, oleh karenanya itu saya terima kasih sekali lagi nih karena diundang di podcastnya sahabat Andre Nugraha ini. Ya. Sebentar lagi saya sebagai pengelola satuan pengamanan juga atau badan usaha jasa pengamanan yang mengoperasionalkan satuan pengamanan ini, sebentar lagi kami akan berulang tahun yang ke-45. Wow, Satpam ini sudah 45 tahun berdiri. Sebentar Luar lagi, biasa. Sebentar lagi kami akan ulang tahun. Pak. Wow, tanggal berapa itu Pak? Tanggal 30 Desember. 30 Desember 2025 adalah ulang tahun yang ke-45. Ke-45. Wow, berarti secara usia sudah cukup matang ya Pak ya? Luar biasa. Tapi apa yang kita lihat sampai hari ini? Ya, Yang saya lihat sampai hari ini saya bersyukur dengan keberadaan Satpam itu. ya. Tapi saya belum puas. Kenapa saya belum puas? Karena masyarakat tanda kutip belum bisa menerima Satpam ini secara total. Kadang masih underestimate, Yes. merendahkan. Pelaku-pelaku usaha juga belum melihat Satpam itu sebagai suatu kebutuhan yang utama. Oke. Walaupun tidak semuanya ya, Ya, tetapi betul. kami bisa merasakan itu bahwa mereka belum terlalu dihargai tanda kutip karena rata-rata pendapatan mereka setiap tahun itu ukurannya selalu UMK. Sama dengan tenaga-tenaga kerja yang lain. Ya, Kita betul. menghargai itu, tetapi dengan porsi mereka yang 1 kali 24 jam menjaga aset, menjaga SDM, menjaga informasi, menjaga dokumentasi. Ini bukan hal yang Mudah, gampang dan betul, mudah. betul. Tapi reward kepada mereka sampai hari ini ya kami bisa merasakan itu, Pak. Setiap tahun kami hanya menunggu UMK naik berapa persen lagi. Ya, ya, Nah, ya, itu ya. yang kami rasakan. Nah, saya berharap melalui media ini salah satu hal yang kami inginkan masyarakat bisa membantu kami. Betul. Bagaimana menerima Mengapresiasi. mengapresiasi kegiatan mereka, menerima mereka sebagai satu pekerjaan yang sama dengan tenaga-tenaga kerja yang lain. Ya, Apalagi ya. mereka juga sekarang ini kan masih masuk dalam satu pekerjaan yang bisa dialidayakan. Betul, Dari betul. 5 poin yang bisa dialidayakan, Ya, salah satunya adalah salah satunya. Satpam ini. Betul. Nah, ini sangat perlu kita atensi kepada pemerintah bahwa dengan adanya seperti itu berarti semakin terbuka luas kan pelaku-pelaku bisnis bisa menggunakan Satpam ini Betul. yang dengan pola alidaya saya kira Pak Andre juga paham lah. Ya, Pak, sekarang kita bicara tentang pemerintah. Pemerintah sendiri melihat Satpam ini dari kacamata mereka itu seperti apa, Pak? Penghargaannya. Kan Pak Tri juga selain pengusaha alidaya juga ada di asosiasi ya, Pak ya. Baik Bapak. Saya perlu memperkenalkan diri mungkin ini. Nama saya Muhammad Triono, Ya. SIPMM, CCPS.
Saya sekarang ini bekerja atau mengelola satu perusahaan namanya PT Multiprestasi yang bergerak di bidang usaha ahli daya tenaga kerja. Ya. Dan tenaga kerja salah satunya itu adalah satuan pengamanan. Ya. Kemudian sehari-harinya saya juga aktif sebagai ketua asosiasi profesi Satpam Indonesia, atau biasa yang disebut dengan APSI, Dewan Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Nah, oleh karenanya itu saya lebih beratensi, lebih senang kalau ditanyakan tadi dari Pak Andre, bagaimana sih perhatian pemerintah terhadap perkembangan Satpam? Ya. Nah, coba kita berbalik ke sejarah Satpam sendiri. Kalau kita mau berbicara Satpam, saya kira kita harus paham dulu sejarahnya. Ya, betul. Sejarah Satpam ini pertama kali dibentuk di 30 Desember tahun 80 oleh Bapak Profesor Dr. Awaludin Jamin, Jenderal Polisi Purnawirawan almarhum. Apa yang melandasi sehingga dibentuknya Satpam pada saat itu? Beliau pada saat itu melihat khusus di ibu kota Jakarta terlalu banyak tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Awal munculnya karena banyak tindakan kriminal. Banyak kriminal yang terjadi di kota Jakarta dan almarhum beliau melihat bahwa polisi tidak mampu. Karena keterbatasan personel. Kemudian dibentuklah pada saat itu yang namanya Pam Swakarsa. Kemudian dari Pam Swakarsa dibentuklah satu nama dalam bentuk Satuan Pengamanan. Tanggal 30 Desember 1980. Itu cikal bakalnya. Waktu berjalan terus dengan baju yang kita kenal kemarin, ada putih biru, kemudian ada biru-biru PDL-nya, kemudian putih biru untuk PDH-nya. Itu yang kita kenal sampai tahun 2020. Ya, cukup panjang itu. Betul. Itulah yang ada di dalam bayangan masyarakat kita bahwa Satpam kan putih biru. Nah, di tahun 2020 kami APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, beserta dengan Mabes Polri, dalam hal ini Korps Pembinaan Masyarakat Binmas Mabes Polri, beserta dengan satu asosiasi lagi namanya Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi itu satu organisasi yang menghimpun pengusahanya, Pak. Nah, kalau kami di APSI adalah menghimpun SDM-nya, menghimpun Satpamnya. Nah, kita sepakat pada saat itu. APSI menghimpun SDM-nya, tadi yang menghimpun pengusahanya? Ya, Abu Jabi menghimpun perusahaannya, badan hukumnya lah. Kalau saya yang dikenal masyarakat umum mungkin kalau APSI itu serikat pekerjanya. Tempat Satpam semua bisa menyalurkan aspirasinya, wadahnya dia untuk berkumpul di APSI. Kemudian kalau Abu Jabi ini mungkin kalau saya izin mungkin disamakan dengan Apindo. Tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha itu. Nah, kami sepakat pada saat itu untuk merubah baju Satpam ini menjadi coklat, Pak. Nah, itu pun juga dari masukan Bapak Satpam Bapak Awaludin Jamin ini kita memberikan penghargaan kepada beliau menjadi Bapak Satpam Indonesia. Nah, beliau menyarankan kepada kita bahwa karena Satpam itu adalah anak kandung kepolisian, maka pakai baju coklat. Kita harus memberikan seragam yang mirip, bukan sama, Pak ya. Yang mirip dengan orang tuanya, dalam hal ini induknya. Makanya baju coklat kemarin itu tidak sama, Pak. Dia agak lebih mudah dibanding kepolisian. Pernah ada masa di mana mereka pakai baju coklat itu. Tetapi dalam perjalanannya ya banyak hal yang memang agak merusak citra Satuan Pengamanan karena selalu mirip-mirip dengan kepolisian sehingga terkesan tanda kutip menipu masyarakat. Nah, itu salah satu poinnya. Security tapi dianggap polisi. Sehingga mungkin orang agak seperti apa, sehingga salah satu hasil evaluasi kemarin di tahun 2020-an itu 23 itu bahwa kita harus berubah, tapi dengan catatan perubahan itu bukan karena kita ingin meninggalkan jejak kita sebagai anak kandung kepolisian. Yang dirubah hanya bajunya, Pak. Tapi celananya tetap sama. Masih tetap menggunakan
celana coklat Oke. dengan baju krem. Ya, Itu pun ya. dengan satu filosofi bahwa dengan mengubah warna coklat muda menjadi baju krem itu, kita menginginkan adanya satu identitas bahwa satpam itu punya warna tersendiri, Oke. dia punya seragam tersendiri yang bisa mencitrakan bahwa oh satpam seperti ini loh modelnya. Betul. Tidak dimirip-miripkan lagi Ya. kepada salah satu institusi atau apa. Ya. Nah, itu yang melandasi. Punya ciri lah pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin sejarahnya Pak ya. Oke. Sehingga sampai hari ini, ya alhamdulillah kita sudah menggunakan seragam itu sampai ada peraturan perubahan yang mungkin tidak memberi perubahan lagi kepada seragam itu. Karena bagi kami ini sudah identitas pribadi kita sebagai profesi satpam. Nah, Itu. Pak, kita bicara soal satpam. Satpam ini kan orang banyak berpikir satpam itu kan yang penting ya dia dikasih pakai baju warna krem tadi, warna kuning tadi, udah beres. Padahal kan setahu saya kan ada pelatihannya, ada sertifikasinya. Sertifikasi apa Pak yang harus dimiliki? Baik, terima kasih Pak Andre. Ini penting sekali nih supaya masyarakat tahu bahwa profesi satpam ini sebenarnya bukan profesi yang asal-asalan begitu saja bahwa kita bisa pergi beli di toko-toko beli seragam kemudian kita memakai. Iya, betul. Di dalam Perpol 04 tahun 2020 bahwa satuan pengamanan itu mempunyai kelompok-kelompok pelatihan Pak, golongan-golongan pelatihan. Yang pertama dimulai dari Gada Pratama, kemudian Gada Madya, kemudian Gada Utama. Gada Pratama ini diperuntukkan untuk masyarakat atau personal yang berkeinginan untuk menjadi satpam melalui yang namanya Gada Pratama dulu. Ini sama dengan pelaksana lapangan yang mungkin setiap hari Bapak lihat di beberapa kota itu, di beberapa mall-mall atau apa, di mana ada ekonomi bertumbuh pasti ada itu Gada Pratama yang level pertamanya ya. Mereka mempunyai pin di sini warna hitam. Oh, Kemudian ada Gada Madya, ini khusus untuk supervisinya. Atasannya lah. Ya, mempunyai logo pin warna kuning. Oh, ya. Kemudian Gada Utama ini khusus untuk level manajerialnya. Dimulai dari manajer sampai dengan BOD-nya, direkturnya. Itu logonya warna merah. Warna merah. Nah, itulah tingkatan-tingkatan yang ada di satuan pengamanan. Dan menjalani proses sampai Gada Utama ini tidak bisa langsung begitu juga, Pak. Ada waktunya, ada jenjangnya. Ada waktunya, ada jenjangnya. Jadi tidak semudah itu yang kita bayangkan. Bukan lagi kayak dulu yang seperti Pandai katakan, menjadi satpam itu sudah harus pakai kumis, itulah yang paling menonjol. Betul, itu kan tidak versi dulu orang berpikir yang namanya satpam, yang penting dia kumis tebal, bisa muka tidak ketawa, ya udah ada cocok. Sekarang satpam sudah. Betul. Jadi saya berterima kasih dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dengan adanya peraturan kepolisian yang terbaru, yang Perpol 04 tahun 2020 ini, sebentar lagi ada revisi lagi nih Pak. Dan saya tahu bahwa ini adalah bagian daripada keinginan kita masyarakat, dan ini direspon oleh dalam hal ini kepolisian untuk mungkin memperlebar lagi regulasi-regulasi yang bisa menumbuhkan satpam itu bisa dikenal di tengah-tengah masyarakat. Nah itu yang penting mungkin untuk kami jelaskan ke masyarakat. Nah berarti sekali lagi satpam itu bukan cuma sekedar orang yang kita kasih baju satpam, dan padahal ada pelatihannya ya Pak ya? Sangat bukan Pak. Satpam itu betul-betul sudah menjadi profesi sekarang. Nah ini juga mungkin sebentar saya akan jelaskan kembali lagi. Nah bicara profesi satpam Pak, ada satpam yang tadi seperti saya sampaikan, ada satpam yang kelihatan dia udah kayak customer service. Ada yang satpam cuman ya hanya sekedar tukang buka pintu misalnya. Apa sih yang membedakan antara satpam yang profesional dengan yang tadi yang kelas sekedar buka pintu misalnya? Baik. Sekarang ini sebenarnya satpam sudah berevolusi juga. Sama dengan tenaga-tenaga kerja lain, bahwa satpam juga sekarang sudah mempunyai kompetensi, dan kita juga sekarang sudah disertifikasi Pak. Jadi satpam pun sekarang sudah wajib untuk disertifikasi. Kalau Anda tidak tersertifikasi, pelan-pelan Anda pun juga akan tergeser. Sama dengan tenaga-tenaga kerja yang lain. Itu diatur juga dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. Karena
buku putih kita sekarang ini di Satpam kami itu di Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Itulah buku kami itu untuk ya. bertindak. Nah, sekarang kalau ditanya apa bedanya Satpam yang hanya membuka pintu, kemudian tadi apalagi Pak? Ada yang dia model sudah kayak customer service. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Satpam sekarang ini adalah satu profesi. Ya. Nah, kalau kita berbicara profesi, berarti kan kita berbicara yang namanya SKA. Ya. Kalau dunia tenaga kerja, atau kita berbicara kompetensi, berarti kan kita berbicara skill, ya, knowledge, dan attitude. Betul. Satpam pun dituntut ini, Pak. Oke. Di mana dituntutnya? Pada saat mereka mengikuti ujian sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP. Bukan kepolisian lagi, Pak. Iya. Itu pun nanti sertifikatnya bukan lagi gambar Tribrata, tetapi sudah gambar Garuda Pancasila. Iya. Ini kan memang keinginan daripada pemerintah, dalam hal ini mungkin kepolisian, dari pihak BNSP juga sebagai Badan Nasional Sertifikasi kan, profesi, memang menginginkan Satpam ini sebagai satu profesi yang memang perlu didorong. Betul. Yang mana ujung-ujung yang diinginkan di dalam mensupport usaha atau bisnis usaha, pelayanan, Pak. Yes. Berarti kembali lagi, Pak, tadi 20 tahun yang lalu Satpam itu hanya sebagai sosok yang menakutkan, Yes. taruh di sana supaya orang takut. Yes. Sekarang menjadi sosok yang sangat melayani. Kalau evolusinya sih segitu kalau ya, Pak. dulu mungkin saya katakan begini, Pak. Kalau dulu mungkin bahasanya guard, ya, penjaga. Betul. Kalau sekarang nggak lagi, Pak. Dia sudah suatu sosok yang melayani. Betul. Sudah ada senyum di situ. Ya. Sudah ada salam di situ. Betul. Sudah ada sapa di situ. Betul. Dan yang terakhir terima kasih. Itulah sebenarnya sosok yang kita inginkan dari seorang Satpam, dengan ada catatannya, Pak Andre. Dengan tidak mengurangi tupoksi dia sebagai petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Betul. Jadi tetap harus karena kalau cuman sekedar menjaga, Pak, kayak tadi kan pakai kumis tebal. Apakah satu hari mereka akan tergantikan dengan robot? Sangat. Yang lebih pintar, pakai AI, dia udah bisa mendeteksi, bisa nangkap orang lebih cepat. Gitu ya, Pak ya. Dan itu yang kita hindari. Jangan sampai mereka tergeser. Betul. Minimal mereka bisa memperlihatkan apa sih kompetensinya seorang Satpam itu. Dan saya sepakat sekali, Pak, ketika mereka bergeser menjadi orang yang melayani, maka guardnya itu kan mungkin bisa diganti oleh begitu banyak CCTV, kan? Begitu banyak yang mungkin misalnya nanti akan ada robot dan lain sebagainya. Tapi melayaninya ini yang mungkin tidak bisa digantikan oleh robot. Sangat. Karena melayani pakai hati, melayani dengan senyum. Kalau robot nggak ada hati. Robot nggak ada hati, tergantung perintah apa yang dimasukkan. Protap aja patah-patah semua. Betul. Berarti dengan kata lain, kalau profesi security Satpam mau dipertahankan dimanapun mereka ada di lingkungan kerjanya, hanya sekedar menjadi petugas penjaga tidak cukup. Tidak cukup, sangat. Mereka harus berpindah menjadi seorang yang melayani. Suka tidak suka, mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan globalisasi seperti ini, saya kira di mana-mana pun sekarang yang namanya pelayanan itu yang paling utama. Betul. Tapi sekali lagi kami di asosiasi tetap menghimbau kepada teman-teman bahwa perkembangan tidak harus kita melupakan tugas pokok kita kan. Ya, betul. Walaupun ada yang namanya senyum, salam, sapa, tetapi tupoksi kita menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja itu tidak bisa hilang. Betul. Bentuknya apa? Tupoksi Satpam itu Ja, Wa, Li. Jadi tupoksi Satpam itu, Pak, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja itu dibungkus dengan nama Tur Jawali. Apa itu Tur? Tur itu pengaturan, Ja itu penjagaan, Wa itu pengawalan, Li itu patroli. Dan itu dibungkus dengan pelayanan. Nah, kalau kita bicara pelayanan, saya kira tidak kita terlepas dari senyum, salam dan sapa. Terima kasih. Betul. Nah, itu, Pak.
Itu yang kami Teman-teman dorong terus. para satpam ataupun orang-orang yang mungkin mengetahui profesi satpam, hari ini kita belajar banyak dari Pak Tri bahwa kalau Anda hanya ingin berusaha menjadi penjaga saja, maka Ya, ya. CCTV akan lebih Ya, bagus. benar, benar, benar. Robot penjaga akan lebih canggih. Benar. Tetapi ketika kita bisa menjadi pelayan yang baik, melayani dengan hati, walaupun tidak meninggalkan tupoksi sebagai penjaga, pengatur, pengawal, dan patroli, Iya. maka Anda akan menjadi orang yang akan mempunyai nilai lebih dibanding hanya sekedar penjaga. Betul. Betul ya Pak ya? Dan survive. Dan survive. Dan selalu dibutuhkan. Betul. Dan itu yang membedakan antara orang yang cuma sekedar punya kumis tebal dan orang yang bisa punya pelayanan yang baik. Sangat. Wow, luar biasa sekali. Pak, ini kalau kita bicara security, Iya. satpam, kan walaupun mungkin mereka ada Pratama, ada Madya, ada Utama, tapi iya. mungkin kebanyakan teman-teman ada di Pratama ya Pak ya? Ya, betul. Pratama itu masih maksimum umur berapa sih Pak bisa bekerja di sana? Sesuai dengan aturan kepolisian 04 tahun 2020 itu bahwa usia 18 tamat SMA Pak. Oke, itu sudah bisa Iya. sampai Dan usia pensiunnya itu di usia 56. 56. Enam. Artinya umur 55 pun dia masih bisa jadi Bisa. satpam gitu ya Pak Bisa. ya? Cuma Sangat begini bisa. Pak, kita ngomong jujur-jujuran lah Pak. Ya, ya. Usia udah 50 terus dia jadi satpam Pak, suruh lari aja udah susah Iya, Pak. iya. Nah, Iya. bagaimana Pak Tri bisa ngasih saran-saran ke teman-teman yang mungkin profesi masih tetap satpam, tapi usia udah 50 tahun ke atas. Kan kalau menjaga juga mungkin sudah berbeda, Betul. badan juga sudah tidak seatletis dulu, Betul. perut juga udah lebih maju. Ya, loh, kita manusiawi lah Pak. Iya. Apa sih yang mereka perlu tambahkan dalam diri mereka supaya mereka masih tetap bisa dipakai? Yang pertama mungkin saya ini juga satpam Pak. Oke. Saya ini satpam. Ya. Saya mengikuti pendidikan satpam sama dengan jenjang-jenjang seperti itu. Oke. Saya harus melewati proses itu. Iya. Nah, kalau yang saya lihat selama ini yang paling penting sebenarnya menjaga pikiran, Pak. Karena sebenarnya semua itu dimulai dari pikiran. Ya, betul. Sedangkan satpam itu kan sebenarnya modal utamanya juga itu kan kesehatan. Oke. Karena ya. dia ini kan menjaga siang dan malam, Pak. Yes, betul, Ya kan? betul. Shift 1, shift 2, shift 3. Ya. Nah, untuk menjaga kebugaran sampai di usia pensiun itu yang pertama ya bagaimana mereka harus bisa menjaga pikirannya bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah pekerjaan terhormat. Yes. Saat semua orang sudah terlelap dalam tidurnya, Mereka masih berjaga. mereka ada di situ untuk menjaga aset, Betul. menjaga barang-barang penting, Ya. menjaga orang-orang yang kita cintai. Ya, betul. Nah, inilah yang mereka lakukan. Dan saya selalu menghimbau kepada teman-teman, ayo, satpam sudah tidak seperti dulu lagi. Yes, betul. Harus berubah. Sekarang kita sudah dilindungi oleh BPJS. Ya. Sudah ada pensiun, Pak. Kesehatan sudah ditanggung. Ya. Sudah ada hari tua. Sudah ada kematian. Ya. Kecelakaan kerja. Semua kita sudah ditanggung oleh pemerintah. Yes. Dan saya berterima kasih. Inilah bentuk apresiasi pemerintah kepada kami. Dengan adanya BPJS ini untuk Ya. seluruh tenaga kerja ya. Ya, Bukan hanya betul. satpam. Tetapi itu menjadi atensi kami bahwa terima kasih. Ya. Pemerintah sangat memperhatikan tenaga kerja. Khususnya tenaga satuan pengamanan. Yang 1 kali 24 jam menjaga aset kita semua. Wow, luar biasa. Berarti kalaupun teman-teman yang sudah 50 tahun ke atas tapi profesinya masih tetap satpam, enggak apa-apa. Bisa. Tapi jaga pikiran. Iya. Karena kan begini Pak, kadang-kadang jujur Pak, satpam lebih tua. Cepat marah Pak. Nah, ini tantangan kita di asosiasi. Iya. Bagaimana meng-hire mereka agar mereka tahu akan posisinya dia sebagai pelayan. Betul Ya ya. kan? Sekaligus sebagai guard, Setuju. penjaga di setuju. tempat itu sekaligus melayani. Ini yang Betul. ini yang menjadi atensi kita terus-menerus untuk memperkenalkan satpam Ya. sehingga mereka betul-betul bisa diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai pekerja
sebagai petugas, Betul. sebagai tenaga kerja. Betul. Karena kalau isinya marah melulu, tidak menyenangkan, Nah itu dia. ya cepat atau lambat dia akan tergeser pasti kan Betul. ya Pak. Makanya yang begini kami tunggu dari Bapak masukan-masukannya. Ya. Ini ada satu lagi nih. Oh, usia tua, suka marah-marah. Berarti ini yang nanti menjadi satu poin. Cepat darah tinggi Pak. Ini kan menjadi satu poin nih. Di setiap mungkin pertemuan-pertemuan ini akan kita coba sosialisasikan, memberikan pemahaman kepada mereka. Padahal kalau mereka semakin tua tapi mereka bisa jadi bapaknya anak-anak. Seharusnya. Orang kan lebih respect mungkin ya Betul. Pak ya. Betul. Dan Betul. ya setua-tuanya orang tuanya kita nggak mungkin lah kita geser kan. Betul. Tapi adalah orang Betul. tuanya Betul. kita. Betul. Nah mungkin Sangat. kalau teman-teman satpam ini punya mindset seperti itu, wow, mereka akan dihargai. Mudah-mudahan teman-teman satpam mendengar ini. betul. Dan saya berterima kasih lah dengan Betul. Andre ini. Mudah-mudahan bisa menjadi. Terakhir Pak, bicara tentang alidayah. Ini kan kadang-kadang diinginkan, kadang-kadang tidak diinginkan. Yes. Bagaimana Bapak melihat dua dunia yang kadang-kadang bersinggungan ini Pak? Ini dari sisi perspektif lagi nih. Kita melihat dari sisi mana dulu ini? Ya kan kalau kita bicara alidayah, ya kita melihat ada dua komponen nih antara pengusaha dengan pekerja nih. Betul. Kalau saya karena begini Pak, mungkin saya dari sisi pengusaha Pak ya. Oh iya. Pengusaha itu kan mau segala sesuatu tidak ribet. Nah betul. Ya Simple. Yes. Bisnis harus jalan. Yes. Saya ndak mau urusi orang yang ndak masuk, yang habis gajian ngilang. Yes. Itu kan keluhan banyak teman-teman pengusaha. Sementara di sisi lain banyak juga karyawan yang ya dia ndak masuk lah, apalagi kalau habis gajian atau kadang ada sakit terjadwal Pak. Setiap Senin dia pasti sakit Pak. Iya. Saya merasakan itu. Bapak merasakan. Saya merasakan itu. Nah, makanya banyak pengusaha berpikir, udahlah, mending saya berkontrak dengan perusahaan alidayah sehingga kalau ada yang nggak masuk, ya terserah, tapi gantikan karena bisnis saya harus jalan. Iya, benar. Bisnis harus tetap berputar. Nah, ini kan dua sisi yang agak sedikit bertolak belakang. Dari sisi teman-teman karyawan mungkin merasa kenapa saya harus dialih-dayahkan. Sementara dari sisi pengusaha merasa kalau saya pakai alih-daya, saya dapat jaminan kehadiran misalnya. Atau kalau orangnya ndak bisa diatur, ya sudah, saya ndak usah urusan sama orang tersebut, saya urusan sama perusahaannya. Nah, bagaimana Bapak sebagai pengusaha alih-daya melihat hal ini? Sebagai seorang manusia yang selalu menginginkan sesuatunya berjalan dengan mulus, tidak ada hambatan, ya saya sepakat dengan apa yang Pak Detan sampaikan bahwa rata-rata pengusaha memang menginginkan semuanya tidak harus ribet Pak. Oleh karenanya itu memang saya sebenarnya sepakat untuk mendapatkan sesuatu hal yang seperti itu tentunya mungkin bisa menggunakan tenaga ahli daya. Karena dengan ahli daya minimal kita bisa fokus dengan core bisnis. Yang kedua, fleksibel dalam tenaga kerja, Pak. Tenaga kerjanya kan bisa kita masuk keluar sesuai dengan apa yang kita inginkan, kebutuhannya kan. Tentunya dengan perspektif regulasi ya. Kemudian efisiensi biaya. Ini sudah pasti. Kemudian dari sisi aspek hukumnya mungkin juga dimudahkan. Dan sisi pajak Pak. Iya, salah satunya juga itu. Tapi yang sering kita rasakan mungkin pengusaha itu kalau memang sudah mengambil tenaga kerja dari daya, saya kira urusan dengan karyawan-karyawan yang sedikit agak bermasalah kan lebih dimudahkan. Urusan dengan hukum kan, karena secara legal tenaga kerja ini kan bukan milik pengusaha. Dia adalah tenaga kerja vendor atau pihak ketiga yang diberikan pekerjaan untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi saya pikir untuk pengusaha-pengusaha yang memang tidak mau direpotkan dengan situasi yang agak ribet dalam ekosistem perusahaannya, ya saya kira memang yang paling tepat menggunakan tenaga kerja. Tapi ini ada tapinya nih. Tentunya harus memilih juga nih badan usaha atau vendor yang memang mempunyai
track record Ya. yang bisa mempertanggungjawabkan tenaga kerjanya. Betul. Karena kan banyak juga Pak pengusaha alidaya itu juga ya Asal. menyiapkan, mempekerjakan ke Bapak, selesai. Tapi tidak bisa maintain, tidak kasih bisa maintain, pelatihan. tidak bisa Betul, itu. betul. Saya kira di Ya. ruang-ruang ini Pak Andre bisa masuk untuk pelatihan. Dan itu kita butuhkan. Iya, Pak. iya, Terus iya. terang aja, Betul. kita sangat membutuhkan betul. usaha-usaha seperti Pak Andre yang Karena ngasih tenaga alidaya ini kan bukan cuman sekedar kasih orang ya terserah mau diapain, kan harus ada pelatihan, ada maintenance juga, orang juga perlu diajak ngomong, mungkin perlu ada pelatihan perkembangan apa gitu kan. Sangat, ya. Pak, sangat. Itu yang kita harapkan. Makanya saya terus terang aja diundang ke sini, saya wah luar biasa, saya diundang dengan salah satu usaha training yang terkenal di Sulawesi Selatan. Thank you Pak. Tapi kan dari sisi karyawan, kadang karyawan merasa saya tidak secure, tidak aman kalau saya di perusahaan alidaya. Nah, ini juga saya kira untuk teman-teman yang mungkin sudah melalui satu pendidikan atau pelatihan atau sekolah-sekolah umum ya yang ingin bekerja, saya kira mungkin juga harus memikirkan matang betul untuk jangka panjang. Karena menjadi tenaga alidaya itu kan sifatnya kontrak Pak ya, PKWT ya. Betul. Nah saya kira kalau memang berkeinginan untuk menjadi tenaga alidaya, saya kira sama saja sebenarnya dengan tenaga-tenaga yang lain. Tinggal bagaimana cara kita melihat untuk long time-nya. Karena tenaga kerja itu kan mempunyai ada masanya, ada waktunya, ada masa pensiunnya. Kita juga bekerja kan mempunyai tujuan hidup. Nah, kalau memang Anda sudah yakin dengan mau kerja di alidaya dengan tingkat profesionalitasnya yang dihargai penuh, saya kira saya sepakat, Pak. Tetapi kalau dengan format tenaga kerja yang tidak terlalu membutuhkan banyak keahlian, saya pikir harus dipertimbangkan kembali. Karena kedepannya ini kan waktu berjalan, siapa yang mempunyai kompetensi, saya kira itu yang bisa bertahan atau survive. Betul. Tapi solusi daripada pekerjaan juga, saya kira alidaya adalah merupakan satu tempat untuk menguji kemampuan kita sebenarnya. Tapi saya juga melihat dari perspektif yang berbeda, Pak. Kalau saya misalnya seorang pegawai yang kerja di alidaya, terus kemudian di perusahaan, saya ditempatkan di perusahaan A, terus perusahaan A misalnya tidak senang dengan kinerja saya, kan dengan perusahaan A minta supaya saya diganti, Bapak kan bisa membuat saya pindah ke perusahaan B, sehingga saya sebagai pegawai di alidaya tidak perlu kehilangan pekerjaan. Boleh, boleh. Jadi begini, kalau kami di PT Multi Prestasi, apapun yang ingin disampaikan oleh penerima kerja kami, dalam hal ini pemberi kerja kami, untuk memutuskan seorang tenaga kerja itu diselesaikan atau tidak, tentunya tetap harus konfirmasi ke kami. Betul. Karena ini kan kelanjutannya, jangan hanya satu yang menilai, karena ini kan tenaga kerja kita semua. Dan sebenarnya tenaga kerja itu sebenarnya bukan tenaga kerja kami sebenarnya, kalau mau jujur. Itu tenaga kerja pemberi kerja. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari-hari mereka sebenarnya juga di situ. Jadi apapun yang terjadi dengan mereka seharusnya itu menjadi perhatian juga kepada kami. Tidak bisa diputuskan sepihak. Kalaupun mereka kita mau pindahkan, tetap minta juga persetujuan kepada tenaga kerjanya. Karena ini bagian daripada regulasi yang memang kita harus saling menghargai seperti ini. Betul. Kalau kami Pak ya, di PT Multi seperti itu. Karena begini Pak, sekali lagi banyak orang mereka ingin bekerja langsung di perusahaan hanya karena berpikir tentang pensiun. Betul. Misalnya ya kan. Betul. Padahal perusahaan sekarang kan juga mereka ketika terima karyawan, mereka juga udah pakai sistem kontrak walaupun tidak lewat alidaya. Iya, betul. Kan banyak mereka yang sudah menggunakan sistem kontraknya masing-masing ya kan. Betul. Jadi kan sama aja sebetulnya. Betul. Karena sekali lagi, kalau dari sisi bisnis mungkin mereka lebih berpikir bagaimana membayar mahal tidak ada masalah. Betul. Tapi harus dapat hasil yang seimbang. Betul. Iya kan? Betul. Jangan UMR naik tiap tahun, tapi kinerja tambah lama tambah turun.
Makanya kita butuh Pak Andre masuk di situ. Di ruang-ruang itu kita butuh Pak Andre sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan program kami hari ini, senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Tri. Pak Tri bisa memberi perspektif dari sisi seorang satpam yang memang bisa dihargai lebih dengan yang tidak. Kenapa? Karena yang bisa dinilai lebih karena punya nilai lebih yang diberikan. Hari ini hanya sekedar kumis tebal, badan tegap, tidak bisa ketawa, nggak dipakai lagi. Pelayanan adalah kata kunci. Hal yang lain, Anda mungkin berpikir, kenapa saya harus dipekerjakan melalui Alidaya? Well, perusahaan mungkin berpikir dari sisi efisiensi, tapi semua kan biasanya ada sebabnya. Sebabnya biasanya karena perusahaan pusing dengan mengatur tim kerjanya sendiri. Begitu habis gajian, nggak masuk. Ada hari sakit yang jelas, terjadwal sakit, tapi terjadwal. Setiap hari Senin sakit. Atau tidak masuk. Dan itu dari sisi bisnis, memang kadang-kadang kita hanya berpikir, kan saya cuma nggak masuk 1 hari. Nggak masuk 1 hari, tapi berapa banyak pekerjaan saya terhalang, akhirnya berapa banyak pekerjaan tertunda yang orang berikutnya yang harus mengerjakan dari apa yang saya kerjakan tidak terlaksana. Dan bagi perusahaan, itu adalah kerugian. Benar. Makanya kenapa banyak perusahaan mulai berpikir memakai perusahaan Alidaya. Tapi apapun keputusan yang diambil oleh oleh pengusaha ataupun pekerja, sebenarnya tidak ada yang sama sekali benar, sama sekali salah, tergantung dari sudut pandangnya. Tapi poin yang saya ingin sampaikan hari ini adalah kalau kita bekerja dengan hati, kasih senyuman, kasih salam, sopan, santun, terima kasih pelayanan yang lebih, maka orang akan menghargai kita. Tanpa itu, kita akan tergantikan dengan robot. Hanya sekedar badan tegap, kumis tebal, tidak bisa melayani, sedikit-sedikit marah, Anda akan tergantikan oleh CCTV. Kalau mental kita hanya berpikir kita cuma penjaga. Makanya ayo, dunia berubah, bisnis berubah, cara bekerja berubah. Semua orang perlu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi sangat luar biasa sekali. Dan mau jadi security punya tingkat hidup yang baik kalau memang melayani dengan baik. Anda akan mendapatkan penghargaan yang baik kalau melayani dengan baik. Hanya sekedar jadi security sudah tidak bisa lagi. Perlu ada sekolahnya, perlu ada sertifikasinya. Tapi hanya sekedar sertifikat tapi tidak bisa melayani. Nggak bisa juga. Harus berjalan beriringan. Betul, sangat. Wow, terima kasih sekali Pak Tri buat sharingnya. Teman-teman ini mendapat banyak manfaat, dapat banyak insight dari apa yang Pak Tri sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Pak sudah datang ke program kami. Terima kasih. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Pak ya. Insya Allah. Saya menunggu undangannya. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha, bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Thank you, Pak.